Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devin Darmawan, NIM saya 20821018. Saya mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta yang berjurusan di Teknologi Informasi. Di sini saya membuat presentasi mengenai salah satu materi dari success skill, yaitu komunikasi efektif. Nah, di komunikasi efektif ini, apa sih yang mau disampaikan? Yang pertama, apa itu komunikasi efektif? Lalu mengapa kita harus belajar tentang komunikasi efektif? Lalu ada juga sikap dalam berkomunikasi. Setelah itu, apa sih pantangan dalam berkomunikasi efektif? Dan yang terakhir itu tentu saja bagaimana caranya berkomunikasi efektif. Nah, apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan sebuah perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara si pembicara dan si lawan bicara. Nah, pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Nah, di sini kan ada pertukaran informasi, ide, dan perasaan. Itu komunikasi. Lalu mengapa disebut efektif? Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya yaitu agar terjalin hubungan baik antara yang berkomunikasi itu. Memang nggak semua komunikasi itu kan berjalan dengan baik ya. Ada juga yang nggak efektif gitu, yang mungkin kayak nggak paham, atau ya bisa aja berantem gitu kan, itu kan nggak efektif. Nah, makanya tujuan dari komunikasi efektif ini yaitu biar terjalin hubungan baik sehingga menjadi efektif. Nah, lalu menurut ahli nih tentang komunikasi efektif. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam bukunya yaitu yang berjudul Human Communication, komunikasi dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudnya, atau komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan dimaksud oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Nah, seperti yang udah disebutin tadi, kan tujuannya tuh biar menjalin hubungan baik ya satu sama lain. Jadi kalau mau tercapai hubungan baik itu, kita perlu membuat lawan bicara kita tuh paham apa yang kita omongin. Kalau katamu tuh misalnya curhat gitu, terus kita paham gitu apa yang mereka ceritakan atau mereka utarakan, atau mungkin kalau lagi dalam situasi bisnis gitu, kita paham klien maunya bagaimana dan kita bisa mengajukan ide penyelesaiannya dengan baik sehingga klien kita senang gitu dengan pelayanan kita. Nah, itu bisa dikatakan efektif. Nah, lalu mengapa kita harus belajar tentang komunikasi efektif? Nah, alasan-alasan ini tuh sebenarnya saling berhubungan. Tapi kalau kita mau jabarkan, ada beberapa poin yang bisa menjadi alasannya. Ini ada 5: pemahaman, kesenangan, tindakan, sikap, memperbaiki hubungan. Nah, dari pertama, pemahaman. Pemahaman tuh maksudnya kita bisa menjelaskan dengan baik dan membuat lawan bicara kita tuh paham. Atau sebaliknya ya, si lawan bicara menjelaskan ke kita dan kita bisa memahaminya dengan baik dan benar dan membuat lawan bicara kita tuh paham. Kalau kita belajar berkomunikasi efektif, yang pembicaraan itu menjadi sangat lancar gitu. Kalau kita saling memahami dan jadi nyaman gitu loh kalau bisa saling memahami, makanya itu menjadi alasannya. Lalu yang kedua, kesenangan. Kesenangan yang namanya komunikasi kan nggak semuanya tuh punya maksud tertentu ya. Maksudnya nggak perlu semuanya serius atau gimana gitu. Misalnya kayak musyawarah atau pembicaraan formal gitu. Tapi kalau kita bicara santai aja juga bisa kan, kayak dengan keluarga, teman, atau siapapun gitu. Biar bisa lebih akrab lagi gitu. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kita harus belajar komunikasi efektif. Nah, lalu yang ketiga, sikap atau mempengaruhi sikap. Kalau kita bisa menjadi orang yang berbicara dengan baik dan menjadi pendengar yang baik juga, kemungkinan besar pun orang lain akan bersikap baik ke kita. Ya, fair dong, perbuatan baik dibalas dengan baik kan? Meski dalam beberapa kasus ya nggak semuanya seperti ini sih. Tapi kemungkinannya lebih besar bisa seperti ini. Makanya kita perlu belajar komunikasi efektif itu agar kita sebagai manusia juga bisa dipandang dengan baik dan memiliki wibawa. Karena komunikasi itu faktor yang sangat penting dalam hal-hal seperti itu.
Dan yang keempat, memperbaiki hubungan. Mirip seperti yang tadi, namun tidak hanya kita diperlakukan dengan baik, kita juga pasti akan mengeluarkan aura positif dan dapat dipercaya gitu kalau kita bisa menjelaskan dengan baik dan bisa dipahami orang lain. Apalagi kalau kita bisa berbicara dengan meyakinkan, otomatis kan orang lain akan melihat diri kita sebagai orang yang positif gitu dan penuh percaya diri sehingga mereka bisa percaya dengan kita. Apalagi semisal sedang ada permasalahan. Kalau ada permasalahan kan nggak sedikit yang mulai berantem dan nggak mendengarkan satu sama lain ya. Coba deh kalau semisal kita bisa menahan diri untuk nggak marah-marah atau ya kita bisa mendengarkan terlebih dahulu gitu lawan bicara kita. Terus kita juga jelaskan situasi kita gimana. Kemungkinan besar kan ya gimana pun hasilnya pasti akan terselesaikan setidaknya dengan baik gitu. Ya setidaknya nggak berantem atau terjadi kesalahpahaman lagi. Meskipun hasilnya ya nggak sesuai harapan kita gitu atau nggak kita suka, tapi setidaknya hubungannya nggak hancur jika kita berantem atau berdebat habis-habisan dan langsung membenci satu sama lain. Itu juga penting menjadi alasan mengapa kita belajar komunikasi yang efektif. Lalu terakhir, tindakan. Kalau kita sudah dipercaya gitu kan, kita juga bisa mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang mungkin kita inginkan. Ya misalnya kita sebagai pemimpin gitu, yang dipercaya terus kita memberi tugas atau perintah ke bawahan. Kalau mereka percaya dengan kita, mereka pasti akan dengan senang hati kan melakukannya. Ya ini merupakan hasil yang paling sulit sih dicapai dalam komunikasi. Tapi dengan belajar komunikasi efektif, setidaknya kita bisa berusaha untuk mencapai titik itu. Tapi ya bukan berarti kita boleh menyalahgunakan ya. Kalau kita sudah bisa mendapatkan kepercayaan dan amanah dari orang lain, kita harus berusaha maksimal juga untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Makanya soft skill itu nggak cuma satu atau dua aja ya. Ada banyak yang perlu dipelajari juga agar semuanya tuh balance dan bisa menjadikan kita yang paling terbaik itu, the best version of us. Lalu yang ke selanjutnya ada sikap preach dalam berkomunikasi atau maksudnya tuh gimana sih bersikap dalam berkomunikasi. Nah, sikap dalam berkomunikasi itu ada 5, yaitu reach. Reach itu singkatan ya. Jadi ada respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Disingkat jadi reach. Yang pertama ada respect, yaitu hormat atau saling menghormati antara sesama. Itu sangat-sangat penting. Dalam komunikasi, kalau kita menghormati lawan bicara dan lawan bicara juga menghormati kita, jelas akan menciptakan hubungan yang baik kan satu sama lain. Misalnya kita ngobrol dengan seseorang, kita mendengarkan dia dengan baik, kita berbicara pun kita bisa menjelaskan dengan baik tanpa menyinggung lawan bicara, orang itu pasti akan menghormati kita balik gitu. Atau kalau kita bicara dengan yang lebih tua, apalagi ya, kita perlu berbicara lebih sopan gitu. Sikap seperti ini sangat penting agar kita menjalin hubungan baik dengan lawan bicara tersebut. Nah, lalu ada empati. Kita juga harus memiliki sikap atau rasa empati ke orang lain ya. Misalnya mereka cerita tentang kehidupan mereka gitu. Kita harus coba mendengar mereka dengan baik gitu. Selain itu ya ibaratnya kalau kita mau didengarkan oleh orang lain kan kita juga harus mendengarkan orang lain loh. Nggak mungkin kita cuma mau didengarin doang kan itu egois. Dari sikap empati ini juga bisa menimbulkan rasa peduli sih satu sama lain yang akan menguatkan hubungan satu sama lain. Nah, audible. Lanjut di audible, itu maksudnya kita dapat didengarkan dan dimengerti dengan baik. Kalau dalam empati itu kita menerima atau mendengarkan lawan bicara dengan baik, maka audible itu tuh pesan kita dapat diterima oleh baik oleh lawan bicara atau siapapun yang mendengarkan kita. Ibaratnya tuh ini hasil dari kita bersikap empati gitu. Kita mendengarkan dan kita didengarkan. Jadi ada timbal baliknya gitu. Lalu yang keempat, clarity. Clarity itu maksudnya kita membuat si lawan bicara itu diperhatikan dan disimak dengan baik. Bahkan kita bisa membuat mereka merasa dipedulikan gitu. Ini mirip dengan empati, kita mendengarkan lawan bicara, tapi selain mendengarkan juga kita kayak harus bisa menimbulkan kesan bahwa kita tuh peduli dengan mereka, sehingga mereka pun nyaman berbicara dengan kita.
Nah, yang kelima itu humble. Nah, yang satu ini maksudnya itu rendah hati. Ini mirip dengan respect ya. Kalau kita mau menghormati orang lain kan kita juga perlu rendah diri gitu. Kalau tinggi diri kan orang lain juga menangkapnya pasti nggak enak. Misalnya kalau ada teman cerita gitu, dia, oh aku nih baru beli laptop loh, akhirnya setelah aku kerja magang, akhirnya bisa beli laptop sendiri. Seneng banget aku gitu. Terus kita malah balesnya kayak, oh serius ya? Aku aja kemarin baru beli komputer loh, dibeliin orang tua. Ya kan kalau kita balas kayak gitu kan gak enak gitu ya. Mereka juga yang cerita pun, apa sih, masa dia langsung sombong gitu. Mau cerita pun jadi gak enak gitu kan. Jadi kayak bisa-bisa kita malah dijauhin gitu. Kayak, wah ini orang levelnya mungkin ketinggian kali ya. Jadi kalau aku cerita kayak gitu, yang mereka nggak bakal bisa nangkep dengan baik gitu kan. Ya nggak enak aja gitu. Pasti kita bakal dijauhi kalau kayak gitu sih. Makanya rendah diri itu penting. Tapi bukan berarti kita harus melepas kewibawaan kita ya, kewibawaan. Kalau sikap-sikap kayak tegas atau lain-lain yang membuat wibawa kita kuat ya jangan dihilangkan. Kita tetap perlu itu agar kita juga nggak diremehin oleh orang lain meskipun kita rendah diri. Yang intinya bersikap tinggi diri itu dan bersikap wibawa itu berbeda. Nah, lalu lanjut lagi di pantangannya. Apa pantangan dalam berkomunikasi? Nah, ada 3 yang saya akan terangkan. Tantangan. Nah, sebelum kita masuk ke gimana sih cara berkomunikasi yang efektif, ada baiknya kita coba dulu lihat apa saja sih pantangannya. Biar ketika kita nanti mengetahui caranya, cara berkomunikasi yang efektif, kita bisa tahu nih apa yang perlu diperbaiki sekaligus. Nah, yang pertama, ada hambatan yang melibatkan kata. Namanya komunikasi, pastikan memerlukan sebuah kata-kata. Nah, cara kita menyampaikan kata-kata ini bisa saja diterima orang lain dengan pengertian yang berbeda. Jadi di situ kayak bisa miskomunikasi. Ya kita ngomong A, dia anggapnya B gitu. Jadi beda pemahaman gitu. Nah, mungkin masih aman ya kalau cuma ya gagal paham aja gitu dan akhirnya kita bisa menjelaskan dengan ulang gitu, bisa menjelaskan dengan baik. Tapi gimana kalau orang yang salah tangkap itu langsung marah gitu? Kan bahaya kan ini. Makanya kita juga perlu menyusun kata-katanya dengan baik juga dengan adanya juga yang baik. Makanya penyusunan kata-kata kita, nada bicara, dan bagaimana kita mengatur penyampaiannya secara berurutan gitu. Itu diperlukan agar bisa menghindari pantangan ini. Dan sedikit tambahan juga, kalau kita berbicara udah terlalu lama gitu atau panjang, alangkah baiknya kita menghentikan diri dulu sejenak. Entah kita menunggu respon si lawan bicara, ya atau nafas dulu gitu setidaknya. Karena kalau sudah terlalu lama juga bisa menurunkan efektivitas komunikasinya. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang melibatkan latar belakang orang. Nah, ini nih yang mungkin banyak terjadi ya. Misalnya orang berbeda tingkat pendidikannya, atau berbeda budayanya, gendernya, atau bahkan ekonominya juga ya. Ya ibaratnya perbedaan status yang tinggi dan rendah gitu kasarnya ya. Ya hal ini sebisa mungkin jangan sampai terjadi gitu. Tapi tetap saja kan, ini bisa menjadi hambatan dalam berkomunikasi efektif. Entah si orang yang lebih tinggi merasa nggak mau gitu sama orang yang di bawahnya, atau juga yang merasa rendah, kayak merasa nggak pantas gitu ngomong sama orang yang di atasnya gitu. Ya pemikiran ini sih harusnya jangan sampai ada sih ya. Gimana pun kan berhubungan baik itu sama siapa aja gitu. Ya asal kita bisa saling menghargai. Tapi selain itu juga bisa aja kalau misal beda budaya gitu, atau ras atau yang lain-lain. Ya bukannya mereka nggak mau, tapi mungkin lebih ke canggung gitu, kayak beda 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 budayanya kan kayak harus adaptasi gitu kan, kayak takutnya kita salah ngomong atau gimana. Apalagi kalau baru ketemu gitu kan, mau ngomong sama dia malu gitu. Semoga orang-orang yang canggungan gini sih bisa mengatasi kecanggungannya ya, agar kedepannya juga bisa memiliki banyak hubungan gitu dengan masyarakat. Karena kan masyarakat itu nggak cuma satu atau dua budaya atau suku gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita bisa belajar mengatasi canggungnya itu.
Apalagi kan kita ada bahasa induk ya, bahasa Indonesia, bahasa negara kita. Jadi sebisa mungkin juga mempelajari gitu bahasa Indonesia yang baik sehingga ngomong sama siapapun tuh bisa lancar gitu. Meskipun kalau sama orang-orang yang dari satu suku sama kita, kita bisa menggunakan bahasa daerah itu terserah. Kalau memang nyamannya begitu, tapi kan nggak cuma satu atau dua suku aja yang ada di masyarakat. Lalu nih, yang ketiga, itu hambatan fisik. Nah, misalnya nih, kita berbicara dengan orang yang jaraknya jauh. Ya, maksudnya jauh tuh dalam arti satu tempat tapi jauh. Ya, misalnya beberapa meter gitu, dari kita 10 meter ke depan atau gimana, terus kita teriak-teriak gitu, tapi kan nggak kedengeran tetap gitu, karena jauh. Kayak dibalasnya tuh ya, hah? Hah? Gimana? Nah, ini contoh paling simpel sih, itu bisa menjadi hambatan juga. Terus juga mungkin kalau situasinya lagi berisik gitu, misalnya di rumah, di sebelah rumah lagi ada yang benerin rumah gitu, bunyinya nggak mengganggu gitu dan berisik kan kalau kita ngobrol juga jadi kayak bisa nggak kedengeran gitu kalau kita ngobrol karena saking berisiknya dari gangguan luar gitu. Itu contoh-contoh kecil yang mungkin bisa menjadi hambatan juga sih. Nah, tapi ada juga yang memang mungkin secara fisik si manusia atau orang-orang itu ya ada cacat fisik mungkin ya. Kayak misalnya nggak bisa ngomong atau nggak bisa mendengar. Nah, ini sih mungkin yang hambatan yang paling beratnya ya. Karena kalau mereka nggak bisa berbicara kan otomatis susah dalam komunikasi gitu. Memang ada bahasa lain selain berbicara, selain bicara dengan mulut maksudnya, seperti bahasa isyarat, tapi kan nggak semua orang bisa bahasa isyarat ya. Jadi ini tuh hambatan yang paling berat sih dalam berkomunikasi. Nah, itu dia tuh hambatan-hambatannya. Sekarang langsung saja kita masuk ke bagaimana sih caranya berkomunikasi yang efektif. Nah, yang pertama, kita harus percaya diri dulu nih. Percaya diri. Ya, percaya diri penting banget ya. Kalau nggak pede kan kita yang ada apa yang mau kita omongin tuh nggak keluar gitu. Nah, kalau bisa juga kita siapin dulu nih topiknya. Misalnya mau ketemu orang di kafe atau di mana gitu. Kita siapin aja dulu topik apa yang mau diomongin nanti. Jadi ketika nanti nggak ketemu orangnya ya kita bisa tanya atau apa, ya membahas apapun yang kita udah siapin. Misalnya kalau ketemu rekan kerja, ya kita bisa mungkin ajak ngobrol soal kerjaan kan. Beruntung kalau kita mau ketemu sama orang tuh udah ada yang mau dibahas ya, mungkin rapat atau apa, tapi secara non formal aja gitu kan. Tapi kan tetap aja udah ada bahasan gitu di sana. Tapi kalau misalnya dadakan gimana? Nggak ada topik kan? Misalnya ya di sekolah gitu. Kan nggak mungkin kita setiap hari memikirkan topik apa yang mau kita omongkan dengan teman gitu kan. Nah, ya ini bisa aja sih, ini sih justru paling mudah ya, karena kalau kita temenan kan kayak udah tahu gitu apa sih yang disukain teman kita, apa sih yang menarik gitu. Jadi kita nggak perlu menyiapkan juga harusnya udah bisa. Tapi kalau memang nggak tahu gitu mau ngomong apa, ya kita bisa aja mengomongi soal hobi dia atau kesukaan dia. Biasanya orang-orang akan tertarik kalau mereka diajak ngobrol soal hal yang mereka sukai. Tapi kalau baru kenal gimana? Kita bisa coba menanyakan, ya kalau misalnya udah dewasa ya, atau kuliah gitu, kita bisa menanyakan pekerjaannya apa, di mana, atau kuliah apa, di mana. Nah setelah itu sih pasti akan mengalir sih pembicaraannya. Asal kita harus mendengarkan juga apa jawaban mereka, apa yang mereka omongin, dan ya bisa tanya-tanya terus sih. Dan kalau kita ditanya juga kita harus mencari jawaban tuh yang jangan flat gitu, jangan iya doang atau ya gimana gitu yang bikin topiknya tuh berhenti dan bikin lawan bicara juga bosen atau males gitu kan ngomong sama kita. Makanya kalau bisa tuh kalau ketika udah mengalir ya kita diajakin seru aja gitu berbicara. Tanya aja terus yang masih seputaran ini ya masih berhubungan dengan apa yang diomongin ya cuman ya. Tapi jangan kita nanya terus, kita juga dengerin apa yang dia omongin. Kalau dia nanya, kita juga jawab ya, ganti-gantian aja gitu. Namanya juga komunikasi kan. Nah, yang kedua, hindari gosip dan topik kontroversial.
Ini sih yang paling mungkin sering dibahas oleh orang-orang yang berkomunikasi atau yang ngobrol ya. Ya kalau semisal sama teman yang dekat sih, ya mungkin ya aman-aman aja bergosip begitu. Tapi ya kalau bisa sih dihindari ya, jangan ya. Karena itu juga nggak baik. Tapi kalau semisal sama teman yang nggak terlalu dekat, apalagi yang baru kenal, wah ini harus dihindari ya. Nggak boleh membahas gosip atau topik kontroversial. Karena ini juga berpengaruh pada penilaian orang terhadap kita, apalagi yang baru kenal. Kayak belum apa-apa kok udah ngebahas sesuatu yang jelek gitu kan. Orang juga mikirnya kita, ini orang apa sih? Ya pasti kan kayak malah dijauhi gitu kalau kayak gitu. Jadi lebih baik ini dihindari. Lalu yang ketiga, kita harus bisa mengontrol emosi. Sebisa mungkin kita tuh tahan emosi kita, ya open minded lah gitu. Kalau lawan kita ngomong yang mungkin menyinggung kita atau ya yang kita kurang bisa terima, ya jangan digas, jangan dimarahin langsung, jangan diteriakin. Ya kalau emang ada perbedaan atau memang kita tersinggung, ya sampaikan aja baik-baik kayak, wah aku nggak suka sih, aku nggak suka kalau kamu ngomong gitu, misalnya dia kayak bercanda tapi menghina gitu, ya kita bisa ngomong kayak gitu. Atau ya kalau emang beda pendapat, ya kita bisa bilang, ya aku nggak setuju kalau kayak gitu, bla bla bla, gini gini gini. Kasih tahu aja alasannya dengan baik ya maksudnya. Karena intonasi juga penting nih. Atur juga intonasi kita pas bicara, jangan tinggi banget, maksudnya jangan ya kayak ngegas gitu, atau ya jangan rendah juga ya. Kalau kita bisa tenang kan, kalau lagi ngomong terus kita tenang meskipun kita tersinggung ataupun kita ngasih tahu kita kalau kita itu nggak suka gitu misalnya. Tapi kalau kita ngomongnya tenang, baik-baik, lawan bicara juga pasti paham kalau kita memang nggak suka. Bahkan mereka ya berpikir kita orang yang dewasa gitu, bijaksana dalam bertindak ya. Jadi mereka pun bisa semakin terbuka sama kita. Nah, yang terakhir nih, memberikan umpan balik yang positif. Umpan balik ini tuh maksudnya tuh kayak kita bisa ngasih feedback gitu. Ya misalnya ada yang cerita ke kita, bisa mengasih saran gitu, kita kita kasih saran ke dia yang membangun. Ya biar kita tuh nggak cuma dengerin, tapi ya udah kita ya memang sih mendengarkan itu udah bagus banget buat mereka, tapi kalau kita bisa mengasih saran kan akan lebih baik lagi gitu. Atau kita juga bisa memuji orang, misalnya ada orang tuh berhasil dalam sesuatu gitu ya, kita puji aja. Wah, selamat ya kayak gitu. Wah, kamu keren banget sih, selamat gitu. Atau kalau misalnya kita punya tim. Nah, kita timnya entah berhasil atau enggak ya, tapi misalnya udah bekerja keras ya, kita bisa memuji mereka sih. Ya nggak, misalnya kita bisa nenangin mereka dulu. Oke, nggak apa-apa kita gagal sekarang, tapi kalian semua udah bekerja keras dengan baik. Saya salut gitu. Makanya kalau kita memuji mereka kan meskipun ya gagal atau gimana, mereka pasti akan tetap senang dan tetap semangat gitu. Nah, ngasih motivasi pun juga bisa. Entah misalnya yang lagi sedih gitu, atau apapun kondisinya gitu, misalnya kita bisa support terus dengan yang positif-positif, kita bisa menghibur atau sama seperti tadi ya, memberi saran gitu. Tapi maksudnya ini bukan ngemanjain ya. Kalaupun kita ngasih saran ya, kasih sarannya yang serius, bukan cuma kayak udah biar aku aja yang begini gini gini, itu kan manjain ya, itu nggak baik juga buat perkembangan orang lain. Jadi kita bisa ngasih saran yang serius, yang positif dan membangun. Entah diterima atau enggak, ya itu gimana pun itu keputusan dia. Tapi kalau kita bisa mengasih saran yang positif, ya kenapa enggak? Maksudnya kalau emang punya saran ya lebih baik dikeluarkan gitu. Biar mereka juga bisa berkembang. Nah, tapi untuk saran-saran seperti ini maksudnya memberikan feedback seperti ini tuh perlu dipelajari lebih lanjut ya. Maksudnya nggak cuma dari belajar komunikasi efektif, tapi juga harus belajar di berpikir kritis. Makanya soft skill itu nggak cuma satu atau dua yang dipelajari. Dan kalau bisa sih semuanya dipelajari ya, biar saling mendukung gitu skill satu sama lain. Karena kalau cuma tahu cara berkomunikasi efektif, tapi kita juga nggak tahu cara
tadi berpikir kritis, ya apa yang kita omongin jadi kayak mungkin kalau pembicaraannya serius ya, terus kita ngomong doang tapi kayak nggak masuk akal atau gimana kan, kita juga bisa-bisa diremehi. Makanya semua soft skill itu penting untuk dipelajari, apalagi yang saling bersangkutan satu sama lain ya. Itu bisa membangun kita menjadi lebih baik. Nah, itu dia dari saya, materi-materi mengenai komunikasi yang efektif. Jadi, kalau bisa tuh kita bisa memberikan apa yang kita omongin itu bisa ditangkap dengan baik oleh orang lain atau lawan bicara kita, bahkan bisa memberi manfaat ya. Misalnya memberi saran dan lain-lain, ya kita juga kalau misalnya diberikan saran atau motivasi atau apapun itu, feedback ke kita juga kita terima gitu. Maksudnya bukan keputusan kita itu menentukan apa kita mau aplikasikan saran mereka atau enggak, itu terserah kita. Tapi kalau bisa kita terima dulu, maksudnya terima kasih gitu loh. Bilang terima kasih bahwa sarannya itu membantu, tapi ya kalau emang nggak cocok, bisa bilang, terima kasih tapi kayaknya itu kurang cocok untuk saya, atau ya kalau nggak ngomong juga nggak apa-apa sih, yang penting bilang terima kasih sih tetap. Jadi sebisa mungkin dalam komunikasi itu, kita bisa memahami apa yang orang lain bicarakan dan kita bisa menjelaskan dengan baik sehingga orang lain bisa memahami apa yang kita omongin. Makanya kalau emang kita misalnya agak bingung ya cara ngobrol sama orang gimana sih, canggungan gitu, kita bisa coba latihan dulu nih di kaca misalnya, ngomong sama diri sendiri. Itu kalau bisa sih sendiri ya, tapi ya kalau ada orang lain ngeliatin kita ngomong sendiri ya agak aneh gitu, tapi itu bisa membantu kalau ngomong sendiri gitu di kaca. Ya bikin aja dialog sendiri gitu yang mengalir, nggak perlu dicatat juga sih sebenarnya dialognya. Yang penting kita ngomong aja. Atau juga bisa kayak kita ngobrol sama keluarga gitu, cerita-cerita aja apapun yang kita alami, ya sering-sering cerita gitu ke keluarga. Itu membantu banget sih. Jadi kalau kita cerita ke keluarga aja bisa kan, ya biasanya kan orang cerita tuh lebih ke teman ya. Tapi kalau misalnya ke keluarga aja bisa, harusnya ke teman juga bisa. Dan cerita ke teman pun nggak masalah. Apalagi teman dekat ya, itu kan pasti kan kita terbuka gitu sama mereka. Makanya kita bisa melatihnya di situ. Ceritain aja gitu seru-seruan sama teman, itu bisa seru, itu bisa menjadi poin yang seru, kesenangan gitu. Tapi juga bisa melatih kita dalam berbicara. Nah, itu dia dari saya. Banyak-banyak berlatih dalam berbicara, banyak-banyak mendengarkan orang dan menangkap atau memahami apa yang mereka omongkan gitu. Oke, itu aja. Sekian dari saya, Devin Nurmawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.